Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ustadzah Fatimah. Hai semuanya, sudah siap belajar hari ini? Hari ini Kamis kita akan belajar tematik. Sebelum Ustadzah lanjutkan, Ustadzah mengingatkan kalian semua, pastikan kalian sudah sholat duha, kemudian berdoa. Selanjutnya setor tilawati kepada Ustadz Ustadzah kelompok kalian. Nah, jika sudah kalian lakukan semua, saatnya kalian menyimak video Ustadzah tentang belajar tematik. Oke, hari ini tematiknya akan mengamati gambar, kemudian menuliskan informasi perilaku yang tidak tepat dan membuat sarannya. Kemudian membuat kalimat dengan kata tertentu. Dan yang terakhir, menghitung luas bangun datar. Nah, kita mulai ya. Kita bisa membaca teks di halaman 130 serta amati gambarnya. Nah, gambarnya apa itu anak-anak? Ya, Panji pergi bermain tanpa mematikan televisi. Kita baca dulu ya. Boros energi listrik. Sepulang sekolah, Panji beristirahat. Setelah beristirahat, Panji menonton televisi. Acaranya tentang petualangan anak-anak yang sedang berkunjung di pabrik pesawat terbang. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk dan suara orang memberi salam. Panji lalu membuka pintu. Ternyata Arga datang menjemput untuk mengajak Panji bermain. Panji pun menerima ajakan Arga. Setelah berpamitan kepada ibu, Panji bergegas keluar rumah. Panji lupa mematikan televisi. Televisi terus menyala tanpa ada yang menonton. Perbuatan Panji tersebut merupakan sikap yang boros energi listrik. Nah, dari teks dan gambar ini kita mendapatkan informasi apa anak-anak? Iya, Panji beristirahat, kemudian menonton televisi. Nah, selanjutnya apa? Arga datang menjemput Panji untuk bermain. Kemudian Panji keluar rumah tanpa mematikan televisi. Nah, jika kalian tahu ini perbuatan yang tidak tepat, jika kita harus menghemat energi listrik, apa yang harus kita berikan saran kepada Panji? Ya, seharusnya Panji keluar rumah mematikan televisi terlebih dahulu, atau Panji sebelum keluar rumah seharusnya mematikan televisi. Ya, terus kemudian apalagi informasinya? Iya, Panji tidak mematikan televisi karena lupa ya. Panji lupa mematikan televisi. Nah, apa yang seharusnya kita berikan saran kepada Panji? Seharusnya Panji memperhatikan apa yang dilakukan tadi sebelum dia pergi. Terus informasi apa lagi? Televisi terus menyala tanpa ada yang menonton. Nah, ini perbuatan yang sia-sia ya, perbuatan yang mubazir, yang tidak disukai Allah. Nah, selanjutnya apa lagi? Perbuatan Panji merupakan sikap yang boros listrik. Nah, perbuatan Panji merupakan sikap yang boros. Saran kalian apa? Seharusnya Panji menghemat listrik dengan cara mematikan peralatan jika tidak digunakan. Oke, sampai di sini kalian paham? Ya, pasti anak-anak soleh-solehah pasti paham ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, pasti akan menelpon atau WA Ustadz Ustadzahnya. Oke, kita lanjutkan ya.
Sekarang membuat kalimat. Ustadzah misalnya siapkan kata listrik, rumah, lampu, hap. Nah, kira-kira kalian bisa nggak membuat kalimat? Ya, Ustadzah kasih contoh ya. Misalnya listrik, dari kata listrik. Matikan peralatan listrik saat akan keluar rumah. Atau banyak sekali ya yang bisa kita buat dari kata listrik. Misalnya, listrik di rumahku sedang menyala. Atau listrik di rumahku sedang gilir. Nah, banyak sekali kan? Sekarang rumah. Nah, dari kata rumah itu kalimat yang pertama ini juga bisa. Matikan peralatan listrik saat akan keluar rumah. Atau bisa seperti ini. Terdapat ventilasi merupakan ciri rumah hemat energi. Atau apalagi anak-anak? Rumahku ada ventilasinya. Misalnya seperti itu ya. Gampang sekali kan? Nah, sekarang kita coba dengan kata lampu. Mematikan lampu di siang hari, cara menghemat energi. Nah, kalau misalnya hak, contohnya mendapatkan fasilitas energi listrik yang cukup adalah hak semua warga. Usahakan kata-kata ini ya anak-anak ya. Kata-kata ini jangan sampai ditambah-tambahi. Misalnya listrik itu ditambahi listrikku atau jangan ditambah-tambahi ya, kata-katanya tetap seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung luas bangun datar. Kalau kemarin kita sudah menghitung luas bangun datar dengan persatuan persegi, sekarang Ustadzah tambahi. Kalau misalnya ada satuannya tidak persegi semua, ada yang segitiga, gimana cara menghitungnya? Ada yang sudah tahu? Oke, bagi yang belum tahu, perhatikan contoh dari Ustadzah. Lihat, bangun datarnya milik Ustadzah ini seperti bangun rumah ya anak-anak. Ya. Nah, bangun rumah ini kita bisa menghitung luasnya dengan satuan persegi dan satuan segitiga. Nah, kita akan menghitung dulu yang persegi. Langsung kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada berapa persegi satuan? Iya, ada 18. Kita tulis dulu ya. Dituliskan di sampingnya 18. Terus kita lanjutkan dengan satuan segitiga. Nah, kalau segitiga kemarin sudah belajar tentang pecahan kan anak-anak? Ya, kalau segitiga seperti ini ya, berarti tandanya apa anak-anak? Ini namanya bisa dihitung 1/2 atau setengah. Nah, kalau 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2. Nah, 2/2 itu sama dengan 1 kan anak-anak? Nah, caranya sekarang menghitungnya gini. Nah, 1. Ini 1 yang pertama, terus kemudian 1 yang kedua. Selanjutnya 2 yang pertama, 2 yang kedua, terus 3 yang pertama, 3 yang kedua. Nah, berapa semuanya anak-anak? Yang segitiga ada 3 persegi satuan. Nah, jika ditanyakan luas bangun datar semuanya jadi berapa anak-anak? Kita tinggal menjumlahkan 18 ditambah 3.
berapa ya? Kita susun. 8 ditambah 3, 8. Ada berapa anak? Iya, 11. Kita tulis 1, ditaruh di bawahnya angka 3. Terus satunya kita tambahkan di 1 puluhan. Jadinya 21. Cukup mudah kan? Oke, kita kita ulangi sekali lagi ya. Nah, ini bangun datarnya Ustazah huruf T bentuknya. Tapi pinggirnya ada satuan segitiganya anak-anak. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita hitung dulu perseginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tinggal persegi segitiganya ya. Nah, segitiganya di angka keberapa berarti setelah 9? Kita kasih angka 10. Nah, 10 yang pertama, terus 10 yang kedua. Jadi berapa anak-anak luas bangun T ini? Ya, 10 persegi satuan. Cukup mudah bukan? Iya, jika ada yang masih bingung, Ustazah aku masih bingung, boleh langsung telepon Ustazah ya. Telepon Ustazah Fatimah boleh, Ustazah Amel boleh, atau Ustazah Aulia ya, atau Ustadz Karbudin juga nggak apa-apa. Terus berarti kalau sudah seperti ini tandanya tematiknya sudah selesai ya. Ustazah akan akhiri, dan jika ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.